Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian tetap semangat dalam belajar sehingga kalian dapat mencapai cita-cita yang kalian impikan. Untuk pembelajaran etika profesi kali ini, kita akan membahas mengenai kompetensi personal. Apa itu kompetensi personal? Untuk lebih jelasnya, kalian bisa saksikan video berikut ini. Materi elemen kompetensi 5. Merancang dan mengelola kompetensi personal. Spencer dan Spencer menggambarkan kompetensi dengan model gunung es. Gunung es terlihat ada yang sebagian di bawah air dan ada yang sebagian lagi tampak di permukaan air. Manusia memiliki sifat atau motif yang biasanya tersembunyi yang digambarkan oleh gunung es yang berada di bawah air dengan warna merah. Dan ini biasanya sulit dikembangkan. Sedangkan konsep diri dari seseorang, manusia digambarkan yang berwarna biru. Di sini melambangkan dari sikap dan nilai-nilai yang dimiliki oleh seorang individu. Dan ini masih memungkinkan untuk bisa dikembangkan. Kemudian untuk keterampilan dan pengetahuan yang nyata, digambarkan gunung yang berada di permukaan air. Hal ini melambangkan keterampilan individu yang nyata dapat dilihat sehingga mudah untuk dikembangkan. Kebutuhan pengembangan kompetensi dan sasaran pengembangan diidentifikasi dan dapat dikaji ulang secara periodik. Kompetensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kompetensi adalah kemampuan atau kecakapan. Sedangkan berdasarkan Surat Keputusan Mendiknas nomor 045U tahun 2002, kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Nah, di sini digambarkan kompetensi adalah gabungan atau perpaduan dari knowledge atau pengetahuan, skill atau keterampilan, dan attitude atau sikap. Nah, kompetensi ini itu masih bisa dikembangkan dan dapat dikaji ulang secara periodik. Jenis-jenis kompetensi. Yang pertama yaitu core kompetensi. Adalah kompetensi inti, gabungan atau kombinasi dari sumber daya dan kapasitas yang membedakan dari yang lainnya. Kemudian ada threshold competencies, yaitu karakteristik utama, biasanya pengetahuan atau keahlian dasar, seperti kemampuan untuk membaca yang harus dimiliki seseorang agar dapat melaksanakan pekerjaannya. Yang berikutnya adalah differentiating competencies, yaitu kompetensi intelektual atau faktor-faktor yang membedakan individu yang berkinerja tinggi dan rendah, yaitu berbagai perangkat pengetahuan yang ada pada diri individu yang diperlukan untuk menunjang kinerja. Gambarnya itu bisa dilambangkan di situ jenis-jenis kompetensi. Untuk teknikal adalah untuk differentiating competencies. Kemudian manajerialnya itu untuk yang threshold competencies dan core competencies atau kompetensi inti. Manfaat kompetensi bagi karyawan yaitu untuk pendidikan dan pelatihan, sebagai pembelajaran dan pengembangan, keterampilan dan marketability, potensi pengembangan karir, penilaian kinerja yang berbasis kompetensi. Bagi organisasi atau perusahaan, yaitu efektivitas rekrutmen,
pendidikan dan pelatihan dapat difokuskan pada kompetensi, penilaian terhadap hasil pendidikan dan pelatihan yang konsisten, pengambilan keputusan, dan identifikasi kompetensi untuk pengelola perusahaan. Bagi industri, identifikasi kompetensi sesuai dengan kebutuhan industri, mendorong pengembangan kompetensi, kemudian pelatihan industri untuk pencapaian sertifikat individu, dan hasil penilaian sesuai standar kompetensi kebutuhan industri. Untuk ekonomi daerah dan nasional, manfaatnya untuk meningkatkan bentuk keterampilan sehingga bisa bersaing di pasar domestik dan internasional, mendorong investasi internasional baru pada industri di mana angkatan kerja terampil sangat diperlukan. Kemudian lebih efisien dari segi biaya, karena dengan pekerja yang memiliki kompetensi, efisiensi perekonomian dapat diwujudkan. Kemudian bagaimana cara mengelola kompetensi personal atau menjadi good personality, yaitu dengan menjaga kepribadian yang baik. Seperti apa? Bagaimana caranya? Yaitu 1. Dengan mengendalikan diri. Yang kedua, bersikap mawas diri, introspeksi diri. Yang ketiga, jujur dalam sikap dan perbuatan. Pengembangan karir. Apa itu karir? Karir adalah perjalanan yang dilalui seseorang selama hidupnya. Karir dapat juga diartikan sebagai semua pekerjaan atau jabatan yang ditangani atau dipegang selama kehidupan kerja seseorang. Dan pengembangan karir mengandung 3 unsur, yaitu membantu karyawan dalam menilai kebutuhan karirnya sendiri, mengembangkan kesempatan-kesempatan karir yang ada dalam organisasi, dan menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan karyawan dengan kesempatan-kesempatan karir. Kemudian untuk kebutuhan kompetensi, otorisasi dan lisensinya dapat diidentifikasi. Untuk SMK tadi ada Badan BNSP atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Untuk kalian yang masih di tingkat SMK, itu pun bisa mendapatkan sertifikasi kompetensi dari BNSP. Apabila kalian lulus ujian kompetensi, kalian akan mendapatkan sertifikat berlambang Garuda dari BNSP, yaitu pada tingkat atau level kompetensi 2. Ya. Nah, di sini kalian sebagai nanti sertifikasi sebagai akuntansi yang profesional bisa kalian lihat di sini. Di situ salah satunya ada dari PSAK atau Persyaratan Standar Akuntansi. Sekarang kalian sudah mengetahui tentang kompetensi personal. Nah, untuk tugas kalian pada materi kali ini adalah tuliskan mengenai kompetensi yang harus kalian kuasai pada tingkat atau level 2 yang sesuai dengan jurusan kalian, sehingga kalian bisa mendapatkan sertifikat kompetensi. Tetap semangat belajar. Terima kasih.